Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya dari kelas 6A dengan NIM 19064111002. Di sini saya telah melakukan review jurnal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah inquiry dalam IPA dengan judul Constructivist Learning Environment Daring Virtual and Real Laboratory Activities. Selanjutnya, identitas jurnal pada artikel kali ini yaitu penulis Ari Widodo, Resik Ajeng Maria, dan Ani Fitriani dengan judul Constructivist Learning Environment Daring Virtual and Real Laboratory Activities dengan nama jurnal Journal of Biology and Biology Education. Lainnya, tahun jurnal 2017 nomor 2 volume 1 dengan halaman 11 sampai 18. Baik pada abstrak artikel pada kali ini, yaitu penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi lingkungan belajar yang diciptakan oleh laboratorium virtual dan laboratorium nyata, di mana sebuah studi eksperimen semu dilakukan di 2 kelas 10 di sebuah sekolah menengah negeri di Bandung. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebut Survei Lingkungan Belajar Konstruktivis atau CLES, sebelum dan sesudah kegiatan laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua jenis laboratorium tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang konstruktivis. Namun, setiap jenis kegiatan laboratorium mungkin lebih kuat dalam meningkatkan aspek-aspek tertentu dibandingkan dengan yang lain. Sementara laboratorium virtual lebih kuat dalam meningkatkan suara kritis dan relevansi pribadi. Kegiatan laboratorium nyata mempromosikan aspek relevansi pribadi dan ketidakpastian serta negosiasi siswa. Studi ini menyarankan bahwa alih-alih menetapkan satu jenis laboratorium terhadap yang lain, pelajaran dan studi tindak lanjut harus fokus pada bagaimana menggabungkan kedua jenis laboratorium untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, pendahuluan pada artikel kali ini yaitu laboratorium merupakan kegiatan yang dipromosikan siswa untuk pencapaian di kognitif masalah memecahkan sebagai keterampilan proses, di mana kegiatan laboratorium membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu, teknologi komputer menawarkan solusi untuk melakukan laboratorium kegiatan pada lebih rendah biaya, masuk untuk sebagai konstruktivisme. Adalah menjadi populer dalam kegiatan sains. Yang lebih populer dalam pendidikan sains, sejumlah pendidik telah mengusulkan instrumen untuk mengukur lingkungan belajar, yang disebut Survei Lingkungan Belajar Konstruktivis atau CLES. Membentuk dari maya laboratorium. Jadi CLS ini dibentuk dari laboratorium berbentuk maya. CLS banyak digunakan di banyak negara termasuk US, Hong Kong, Iran, Turki, Afrika Selatan, dan Indonesia. CLS sendiri dapat diandalkan dan bisa digunakan ke ukuran sebuah konstruktivis seorang belajar, di mana lingkungan berdasarkan dari 5 aspek. Aspek yang pertama yaitu relevansi, yang kedua pribadi, yang ketiga ketidakpastian kritis suara, dan yang keempat kendali bersama, serta yang terakhir yaitu murid perundingan. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan pada artikel kali ini yaitu yang pertama adalah populasi penelitian. Populasi penelitian di sini menggunakan 2 kelas 10. Yang kedua, waktu dan tempat. Waktu dan tempat pada artikel kali ini yaitu salah satu sekolah menengah negeri di Bandung. Yang ketiga itu jenis penelitian. Jenis penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian analisis data deskriptif. Kemudian yang keempat pengumpulan data. Pengumpulan data di sini menggunakan CLS atau angket dan score award. Yang terakhir yaitu teknik pengambilan sampel. Di sini menggunakan teknik cluster sampling. Selanjutnya, hasil dan diskusi pada artikel kali ini yaitu menghasilkan siswa dapat dalam penelitian ini memberikan tanggapan positif. Pesan tentang itu laboratorium kegiatan, di mana laboratorium menggunakan CLS menunjukkan itu nyata laboratorium sedang belajar di lingkungan agak lebih konstruktivis dibandingkan maya laboratorium. Secara umum, studi tentang lingkungan belajar konstruktivis menyarankan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan langsung mungkin memimpin menjadi lebih baik konstruktivis, sedangkan belajar lingkungan, di mana lingkungan belajar konstruktivis di kedua jenis pengaturan laboratorium sebelum dan sesudah belajar analis, skor sebelum dan sesudah, serta faktor psikolog, di mana
sama rata, dan rasa hormat terhadap guru. Hal ini menghasilkan lebih rinci untuk setiap kriteria dari itu, dan itu sedang belajar di lingkungan menunjukkan itu nyata laboratorium kegiatan skor lebih tinggi daripada semua kriteria. Studi yang dilaporkan di sini juga menemukan bahwa kontrol bersama merupakan kriteria CLS dengan skor terendah. Tradisional pemandangan contohnya pada peran guru dan siswa, di mana guru adalah dianggap lebih berpengetahuan luas dan siswa diharapkan untuk mengikuti seorang guru dan juga berkontribusi untuk hasil ini. Dan banyak guru kasus memberi terlalu banyak arah ke siswa dan laboratorium kegiatan dan memberi sedikit peluang ke siswa untuk mengeksplorasi dan mencoba keluar ide-ide siswa tersebut. Selanjutnya, poin pembahasan yaitu relevansi pribadi, di mana relevansi pribadi menghasilkan di sebuah angket berupa diagram batang, di mana di sini menyatakan bahwa menunjukkan laboratorium nyata itu kegiatan menyediakan lagi peluang ke murid-murid toleransi laboratorium kegiatan keharian mereka kehidupan berpengalaman. Selanjutnya pada ketidakpastian, di sini menghasilkan diagram batang yaitu berupa tanggapan siswa terhadap ketidakpastian. Terlepas dari laboratoriumnya, pengaturan mereka berpengalaman. Hal ini, laboratorium nyata dan virtual tidak dapat mempresentasikan kegiatan dengan cara yang membantu siswa memahami ilmiah pengetahuan yang muncul dari penyelidikan, dan bahwa siswa bereksperimen mereka dapat berkontribusi dengan sains. Selanjutnya pada suara kritis. Di sini menghasilkan diagram batang, ada perbedaan pola respon siswa pada suara kritis, di mana siswa bekerja di laboratorium nyata cenderung mengatakan sering dan kadang-kadang. Hal ini menyebabkan virtual pengaturan memberi agak respon yang lebih menyebar. Hal ini menyarankan untuk maya laboratorium pengaturannya adalah dirasakan berbeda oleh siswa tersebut. Selanjutnya pada kontrol bersama. Di sini menghasilkan diagram batang menunjukkan bahwa ada variabilitas dalam tanggapan siswa pada kriteria kontrol bersama. Bahwa siswa di lingkungan laboratoriumnya tadi rasakan bahwa guru berbagi lebih banyak kontrol. Kegiatan laboratorium virtual dan kegiatan laboratorium nyata menciptakan lingkungan belajar yang berbeda. Istilah dari memberi peluang untuk siswa kebagian itu dikontrol dari pelajaran dengan milik mereka guru. Selanjutnya pada murid negosiasi. Hasil pada ini kriteria menunjukkan yaitu maya laboratorium kegiatan bisa menciptakan peluang untuk siswa untuk menjelaskan dan membenarkan mereka, serta mengembangkan ide-ide mereka, dan untuk merefleksikan kelangsungan hidup dari murid lain. Hasil mungkin mengaitkan ke itu peluang asalkan bagi siswa untuk mengeksplorasi berbeda ide-ide tanpa khawatir tentang waktu dan konsekuensi. Sejak itu, eksplorasi dari hasil belajar ini menunjukkan kedua jenis dari laboratorium dan kegiatan bisa mengkonstruktivis sedang belajar di lingkungan. Karena itu, biologi guru lebih memilih salah satu jenis laboratorium aktivitas di pembelajaran tersebut. Selanjutnya, adapun kesimpulan dalam artikel kali ini. Yang pertama, yaitu laboratorium virtual maupun laboratorium nyata, kegiatan dapat meningkatkan lingkungan belajar menjadi lebih konstruktivis. Yang kedua, laboratorium maya sangat kuat dan meningkatkan kritis suara dan relevansi pribadi. Nyata laboratorium kegiatan mengajukan aspek dari pribadi relevansi, serta ketidakpastian dan negosiasi siswa. Dan yang terakhir, yaitu menggabungkan keduanya, maya laboratorium dan nyata laboratorium dalam kegiatan ini untuk memaksimalkan peluang dan membuat konstruktivisme sedang belajar di lingkungan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.